Selamat pagi Indonesia, kawan-kawan di mana berada di Indonesia maupun di luar negeri. Saya kembali mengunjungi teman saya lewat video dengan Pak Yuno Baswir yang saya kenal sebagai seniman yang tidak hanya berupa, beliau juga penyanyi dan bahkan pernah menjadi wartawan jurnalis di ya kalau nggak salah itu hampir 42 tahun beliau menetap di Washington DC. Beliau tetap berkarya. Selamat pagi Pak Yuno, apa kabar dan bagaimana cuaca di Washington DC pagi ini? Silakan. Ah, Ini ya kalau saya iya silakan. betul. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Beli Lun ya, karena sudah memberi saya kesempatan untuk berbincang-bincang ya pada pagi hari ini di Bali. Masih jam 9, hampir 9.30 di sana ya. Ya, Kalau di sini di kalau Washington Indonesia bagian bag- tengah. bagian tengah ya. Kalau Ya, saya ini jam jam 8 lewat 29, udah agak malam ini ya. Tapi belum terlalu malam. Jadi kita lanjutkan lagi ini. Terima kasih sekali lagi saya mengatakan kepada Bli Lun ya, eh, bahwa saya itu sudah berada di Amerika sejak tahun 1983 ya. Kemudian di awal-awal saya kedatangan saya itu, saya nggak langsung melanjutkan kuliah saya. Saya baru berhasil masuk lagi melanjutkan kuliah saya itu tahun 1985. Jadi antara 93 85 itu saya bekerja dulu cari uang. Cari uang. Jadi seperti yang saya katakan tadi, saya ke Amerika itu bersama istri saya yang orang Amerika. Tapi maafkan saya. Karena perceraian kami pernikahan kami itu tidak berhasil, itu kami bercerai. Lalu saya hidup sendiri dan mulai berjuang sendiri untuk mengumpulkan dana sehingga saya bisa masuk kembali melanjutkan kuliah saya. Tapi itu setelah saya itu menabung dari 83, 84, 85. Di akhir 85 saya baru bisa masuk kuliah lagi di sebuah universitas namanya University of Maryland. Dan saya melanjutkan studi saya di bidang seni rupa, lukis juga. Sementara kredit-kredit dari ASRI itu bisa dialihkan. Sehingga saya nggak perlu lagi misalnya 4 tahun di sana, cukup 2 tahun aja. Karena diterima kredit-kredit saya yang selama saya di ASRI itu. 2 tahun, tahun 87 saya selesai. Istilahnya DRS-nya tuh udah saya dapatkan gitu loh. Bachelors of Arts ya. Kemudian dosen-dosen saya senang dengan karya saya. Lalu mereka tawarkan, "Gimana kamu lanjutkan dong? Kami suka karya-karya kamu." Nah, saya bilang saya nggak punya uang untuk melanjutkan. Mereka bilang tahu nggak jawaban mereka? "Kamu akan kami angkat menjadi asisten dosen dan digaji full time, penuh waktu, membantu dosen-dosen untuk mengajar gitu loh." Saya senang sekali. Kemudian dikasih gaji, ya. Kemudian biaya kuliah saya gratis. Mereka bilang kamu nggak usah bayar. Nah, kemudian satu lagi, kami akan sediakan studio untuk kamu ngelukis selama 2 tahun beli. Nah, jadi saya dapat pekerjaan, dapat gaji, kemudian gratis uang kuliah, kemudian dapat studio tempat untuk melukis. Karena mereka senang karena mereka senang karya-karya saya waktu untuk mendapatkan DRS itu. "Kamu jangan pergi dulu dari sini," katanya. "Lanjutkan lagi aja. Cuman 2 tahun kok," katanya. Oke lah, kalau memang gratis, dapat kerja dan segala macamnya itu, dapat ruang untuk melukis, saya terima. Nah, jadi selama 2 tahun itu saya kuliah tetap di sana untuk gelar Master of Fine Arts, MFA. Ya.
Itu tahun 89 saya selesai. Tahun 89 saya selesai, tahun itu juga saya pulang ke Jogja. Karena udah selesai kan? Oh, itu artinya pulang ke Indonesia pertama kali. Pertama kali karena ya itu karena saya nggak punya uang pertama-tama, yang kedua lagi saya sibuk kuliah. Saya nggak punya uang untuk pulang-pulang gitu, bahkan waktu liburan itu. Tapi saya yakinkan saya harus selesai. Setelah selesai saya baru pulang. Jadi 89 saya selesai, langsung pulang saya. Ketemu lagi dengan Pak Nyoman. Nah, Pak Nyoman Gunarse. Tahu nggak apa kata Pak Nyoman? Beli, ya. Pak Nyoman bilang, Yuno, kamu itu di sini aja langsung jadi dosen. Kami terima kamu itu, langsung jadi dosen aja karena kami sedang mempersiapkan program untuk master. Mereka belum punya waktu itu. Belum ada itu master sama doktor itu belum ada di ASRI waktu itu. 89 itu malah belum ada, Beli. Ya. Itu mereka baru mulai merambah itu tuh untuk program master itu. Nah, sekarang kan udah ada doktor, bahkan udah ada kan? Nah, bahkan ada yang udah diangkat jadi profesor segala itu. Ada itu sekarang diisi. Dulu belum ada, Beli. Ya kan? Masih DRS semua itu. Nah, saya minum dulu ya, bentar ya. Lalu, nah, jadi 89 saya selesai, saya mulai harus cari kerja dong. Saya cari kerja, dapat pekerjaan pertama adalah di museum, Beli. Museum Seni Rupa. Itu katanya itu kabarnya itu adalah museum tertua di Amerika. Nah, letaknya itu di Washington DC. Jadi mulailah saya bekerja di sana. Dari mulai tahun 89 itu langsung saya dapat kerja di situ. Tahu nggak keluarnya itu? Keluarnya tahun 2004, bayangkan. Dari 89 sampai dengan tahun 2004 saya berada di museum itu. Nah, sementara saya di museum itu, nah ini kembali kepada pertanyaan Beli ya. Sementara saya bekerja di museum, ada telepon dari VOA, dari Voice of America, menawarkan pekerjaan untuk saya. Kamu mau nggak jadi penyiar? Karena kebetulan saya itu suka nyanyi-nyanyi kan di masyarakat Indonesia ya. Ternyata orang-orang yang mendengarkan saya itu adalah penyiar-penyiar dari radio Amerika ini, Suara Amerika. Dan juga kenal baik dengan saya. Ada itu beberapa orang-orang penyiar-penyiar Suara Amerika itu kenal dengan saya dan tahu saya itu suka menyanyi, baca puisi. Ya kan? Tahu mereka saya itu pelukis. Tiba-tiba saya dapat telepon dari salah seorang penyiar itu. Mau nggak kamu jadi penyiar? Ya mau dong. Nah, mau. Lalu saya melakukan tes di sana, tes suara, tes ilmu pengetahuan, tes bahasa Inggris, dan macam-macam tes lagi yang lain-lain itu kan. Akhirnya saya keterima, Beli. Mulai tahun 2004, saya mulai menjadi penyiar di Voice of America. Tahu nggak keluarnya tahun berapa? 2015. Berarti 11 tahun saya di Suara Amerika. Sementara saya menjadi penyiar, saya masih terus melukis, Beli. Ya kan? Karena pada dasarnya memang saya itu pelukis kan? Bagaimana? Jadi pekerjaan museum itu Pak Yuno masih tetap di museum? Tidak lagi. Jadi begitu saya mulai di radio, saya tinggalkan museum itu dengan berat hati loh tapi. Karena saya suka pekerjaannya di situ. Ya kan? Saya suka. Tapi kalau mengenai apa namanya ya, gaji, wow itu sekian kali lebih besar daripada kerja di museum. Berlipat ganda itu. Dan di samping itu saya juga suka menggunakan suara saya untuk mencari uang. Nah, itu. Jadi saya tetap saja menggunakan bakat saya, suara saya yang suka nyanyi, suka baca puisi. Ternyata mereka suka suara saya untuk dijadikan penyiar gitu loh, baca berita. Tahu nggak, Beli? Saya itu tugas saya yang utama adalah membaca headline news, berita dunia.
8 jam sehari, ya kan? Ya, 5 hari seminggu, terusan itu membaca berita dunia aja kerja saya, fokusnya di situ. Jadi saya menerjemahkan berita-berita dari bahasa Inggris, kemudian saya bacakan live, ya, langsung kepada para penyiar, kepada para pendengar di seluruh dunia. Nah, tapi fokusnya itu kepada para pendengar di Indonesia. Tapi dari mana-mana juga orang bisa dengar, apalagi kita udah online, ya kan? Nah, saya melakukan itu sampai tahun 2015. Jadi saya mengambil pensiun dini tahun 2015. Karena apa? Karena saya ingin fokus mengelukis lagi, Beli. Saya ingin pameran. Nah, saya keluar 2015, saya sibuk melukis, mempersiapkan karya-karya. Tahun 2017 saya mulai pameran. Ternyata saya diterima menjadi member, menjadi anggota di sebuah galeri di Washington DC, namanya itu Studio Gallery. Salah satu galeri yang paling tua juga di Washington DC. Nah, saya menjadi salah seorang anggotanya di sana. Mulai tahun 2017 itu saya mulai berpameran. Itu pameran di sana tahu nggak, Beli? Itu punya kesempatan 5 kali berpameran di dalam 1 tahun. Sebagai member itu berhak untuk pameran 5 kali. Jadi saya sering pameran itu mulai tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Nah, itu terus saya pameran-pameran paling sedikit 5 kali dalam setahun. Bahkan itu ada kawan yang tinggalnya di New York, itu mengajak saya pameran kemana-mana lagi. Yang pertama ke Inggris, diajak saya pameran. Kemudian ada lagi ke Argentina, saya berpameran lagi bersama-sama, tapi bukan pameran tunggal, pameran bareng-bareng sama mereka itu. Seniman-seniman bukan hanya dari New York, tapi dari negara-negara bagian lain itu. Ada sekitar 40 orang kami itu. Pameran bersama di Inggris. Belum. Ya, kemudian pameran bersama di Argentina. Jadi, ya kan? Sibuk saya pameran. Nah, jadi pendek cerita. Waktu COVID-19 itu kalau nggak salah, Pak Yuno Baswir itu mendirikan galeri online itu. Bisa diceritakan itu? Nah, lanjutannya. betul. Dan itu kegiatan saya itu diliput oleh Beli sendiri kan itu pada saat-saat itu. Nah, itu beritanya kalau nggak salah judulnya itu COVID, tapi seniman-seniman tidak berhenti untuk ngelukis, malah makin menggebu-gebu semangatnya untuk berkarya. Ya kan kira-kira gitulah headline-nya yang Beli sebut ya. Memang benar, kita nggak bisa kemana-mana pada saat COVID. Akhirnya kita itu perhatian kita fokus kepada berkarya gitu loh. Dan pamerannya adalah pameran online. Memang pada waktu itu saya tidak pameran lagi di galeri yang sebenarnya gitu loh. Jadi saya pikir bagaimana supaya saya dan juga teman-teman bisa tetap aktif berpameran, memperlihatkan karya-karya mereka itu ke dunia, tetapi bukan di galeri-galeri. Lalu saya buatlah program, saya yang mengatur semuanya untuk memamerkan karya teman-teman saya. Itu jumlahnya 100 sekian orang itu, Beli. Saya hubungi teman-teman di seluruh Indonesia itu. Ayo pameran sama saya, tapi online ya. Kalian serahkan itu paling sedikit 5 karya kalian lah, foto-fotonya. Nanti saya akan atur dan saya akan timpali dengan riwayat hidup kalian secara singkat gitu loh. Beli kan termasuk salah seorangnya. Ya, ada biografinya langsung. Hah? Kan ada biografi masing-masing seniman di situ, ada CV. Ada CV-nya gitu loh. Jadi ada CV-nya. Itu gimana Pak? Berhasil itu Pak? Adanya. Ya. Artinya diapresiasi oleh kalangan pecinta seni. Kalau mengenai hasilnya memang benar. Jadi anggota grup-grup Facebook saya itu bukan hanya orang Indonesia, lebih banyak orang-orang Amerika dong. Ya kan? Akibatnya apa? Karena kegiatan saya itu banyak orang-orang Amerika sendiri, terutama seniman-senimannya, teman-teman saya dan followernya saya ya dalam Facebook itu mulai diperkenalkan kepada karya-karya seniman-seniman Indonesia. Mereka mulai tahu itu siapa Bli Subrata Lun itu siapa. Mereka tahu sekarang. Nah,
Ya kan? Nyoman Erawan ikut juga, siapa lagi tuh? Zainal. Wah, aduh, 100 sekian orang itu. 150 ada mungkin itu. Tiap hari saya isi lagi, tiap hari saya isi lagi. Nah, begitu Beli. Jadi selama Covid, memang itulah kegiatannya. Dan seniman-seniman itu tuh merasa senang juga, karena apa? Karena mereka kan terus berkarya. Mereka terus berkarya walaupun Covid, tapi kan tidak bisa pameran di gedung yang sebenarnya. Tapi dengan adanya online pameran ini, mereka tetap bisa eksis gitu loh. Ya kan, Beli? Nah, terus kembali ke ini hasil karya. Sekarang kita berbicara tentang karya. Terus Pak Yuno, Baswi, terus belakangan ini apa karya, tema-temanya apa? Nah, kemudian menarik itu saya ikuti Pak Yuno bisa merespon bencana banjir Sumatera. Nah, itu ada karyanya kemudian dilelang. Silakan bicara. Nah, bagus sekali itu pertanyaannya. Jadi begini, ini ada cerita menarik sebenarnya, Bli. Ada cerita menarik ini. Tahu nggak, Bli? Selama 3 tahun itu saya nggak ngelukis sebenarnya. Dari tahun 2023 sampai tahun 2025, Bli, saya memutuskan untuk tidak melukis lagi, berhenti. Kenapa? Nah, ada ceritanya ini. Jadi, ketika saya berpameran itu di studio galeri itu namanya, saya sibuk berpameran kan, melukis pameran, sehingga lukisan-lukisan saya selama saya 5 tahun menjadi anggota grup itu, berpameran itu karya saya banyak sekali itu. Dan tentu saja, maklum saja ya, untuk menjual karya seni itu tidak mudah. Tidak mudah, apalagi Covid. Ya kan? Apalagi dalam keadaan Covid itu loh. Nah, jadi tidak gampang itu, suasana seperti itu. Lagi pula sementara saya terus melukis, saya juga memperdalam agama saya. Nah, lebih-lebih pada saat Covid. Saya nggak bisa kemana-mana, ya kan? Akhirnya saya memperdalam agama saya, banyak membaca, banyak merenung. Itu mulai dari tahun 2015 itulah, sejak saya keluar dari radio itu, Beli. 2015 saya keluar dari radio, mulai saya itu fokus kepada kesenian saya. Sementara kesenian saya itu tema-temanya adalah juga sangat religius, kata orang. Kata teman-teman saya, itu kamu itu lukisannya sangat religius, ya kan? Mengenai puji-pujian terhadap Tuhan itu. Nah, ya kan? Kalau Beli perhatikan dulu, itu tema-tema lukisan saya itu kebanyakan begitu, puji-pujian. Samalah dengan orang-orang agama-agama lain pun kan ada itu tema-tema yang isinya tuh puji-pujian itu loh. Memuji Tuhan, memuji Tuhan, memuji Tuhan. Kalau dalam Hindu itu apa namanya itu, Beli? Apa namanya itu? Ada chanting. Ya, perenungan lah ke dalam. Perenungan. Enggak, tapi lewat lagu atau lewat suara-suara itu namanya apa kalau di Bali itu? Ya kan? Ya, mantra mungkin itu. Mantra-mantra bukan ya? Ya. Iya. Ada yang namanya Gayatri apa gitu, ada nyanyiannya tuh loh. Nah, itu kan gaya mantra gitu ya. Nah iya, jadi ada yang diulang-ulang itu loh, Beli. Diulang-ulang lagunya, balik lagi, diulang lagi, balik. Nah, karya-karya saya di dalam agama saya pun ada yang seperti itu. Dan itu saya pakai, ya kan? Jadi tema-temanya itu adalah seperti, ya itulah, memuji. Jadi fokus berdialog dengan Tuhan gitu loh. Nah, gitu. Itu saya tampilkan. Ya, sama lah dengan orang-orang Bali kan banyak itu lukisan-lukisannya itu pada umumnya adalah mengenai penyembahan toh. Itu ya kan banyak itu. Hampir segala sesuatu yang saya pelajari itu, kalau orang di Bali itu apa saja yang dibuat itu ada hubungannya dengan agama gitu kan. Nah, bikin bunga, bikin sesajen, bikin apa, bikin janur, itu ada, ini dipakai untuk upacara gitu misalnya kan gitu. Nah, sama juga dengan saya. Jadi saya ngelukis, nah, digunakan untuk
mendekatkan diri saya kepada Tuhan saya gitu misalnya gitu. Nah, jadi selama itu saya melukisnya seperti itu. Akhirnya tahu, berdasarkan pelajaran-pelajaran saya merenung, membaca, berpikir, membaca kitab suci, akhirnya tahun 2019 saya pergi ke Mekah sebelum Covid itu. Persis sebelum Covid. Begitu saya kembali, Covid baru mulai itu. Tahun 2019. Sehingga tahun 2020 sampai selanjutnya berapa tahun nggak ada yang bisa pergi ke Saudi Arabia, itu ditutup. Kalau beli ingat ya, kalau beli ingat itu ditutup, itu Arab Saudi itu nggak bisa orang pergi untuk melaksanakan haji. Nah, itu gara-gara Covid itu. Kemudian tahun 2023 saya balik lagi ke Mekah itu. Jadi tema-tema saya itu sangat berkaitan dengan keyakinan saya. Tapi pada akhirnya tahun 2003 saya memutuskan, saya berhenti ngelukis. Ya kan? Berhenti ngelukis. Nggak tahu bagaimana saya itu dapat ilham ya untuk berhenti melukis. Kamu fokusnya di belajar agama saja. Perdalam itu, perdalam. Ya perdalam itu sampai ke akar-akarnya gitu loh. Saya lakukan itu, saya dapat inspirasi seperti itu. Kamu jangan ngelukis dulu. Itu sebagian lukisan saya buang-buang loh, Billy. Yang saya nggak suka itu saya buang-buangin itu lukisan itu. Karena Kenapa saya aja gitu? ya karena kebanyakan lukisan, sementara studio saya itu kecil. Jadi saya buang-buangin supaya ada ruang lagi untuk saya untuk ngelukis gitu loh. Akhirnya yang saya simpan itu adalah karya-karya yang memang saya senang gitu loh. Dan yang kurang-kurang saya senang, untuk membersihkan studio saya buangin itu. Saya nggak sayang-sayang itu. Saya juga nggak akan mau mempertunjukkan karya-karya jelek ini kepada dunia. Kalau jelek ngapain ditunjuk-tunjukkan gitu kan. Saya ingin orang-orang ngelihat itu, misalnya kalau saya mati misalnya ya kan. Saya nggak ingin karya-karya yang saya tinggalkan itu adalah karya-karya saya yang buruk-buruk. Harusnya karya-karya yang the best gitu ya kan. Yang baik-baik. Ya, akhirnya itulah yang saya lakukan. Itu tahun 2023. Berhenti saya ngelukis. Belajar lagi. Saya bilang saya nggak akan melukis lagi. Cukup, sudah cukup itu. Saya fokus sekarang kepada agama saya dan puji-pujian terhadap Tuhan saya itu. Ibadah-ibadahnya gitu. Tapi pada suatu hari, Beli, saya itu bermimpi. Nah, di sini ceritanya, Beli. Jadi saya bocorkan ya. Tahun 2025 bulan Oktober, Beli. Ini bulan Oktober ini baru-baru aja nih kejadiannya kan. Sekarang kan bulan Januari. Kalau Beli perhatikan Facebook saya dengan Instagram saya, itu sejak tahun 2023 ya. Ini udah 23 menit ini kita ngomongnya nih. 23 menit, udah hampir setengah jam lagi nih. Bisa-bisa bagian ketiga nanti ini. Ya. Jadi ya pendek cerita aja ya. Tahun 2025 bulan Oktober saya bermimpi. Di dalam mimpi itu saya melihat karya seni yang belum pernah saya lihat sebelumnya selama hidup saya di dunia. Begitu indahnya, begitu uniknya, begitu lainnya. Sampai saya bangun, saya memikirkan karya itu yang dalam mimpi saya itu. Mimpinya pendek aja, tapi sangat berkesan gitu loh, Bli. Karena karya yang saya lihat di dalam mimpi saya itu luar biasa gitu loh, belum pernah saya lihat. Akhirnya saya terbangun, pikiran saya memikirkan karya itu. Terus saya pikirkan, akhirnya saya mulai nyeket lagi. Setelah 3 tahun tidak melukis, setelah 3 tahun tidak pernah memegang kuas, ya kan? Akhirnya mulai saya sket gitu loh. Saya ingin menggambarkan apa yang saya lihat. Tapi tentu saja tidak sempurna kan? Banyak kurang-kurangnya. Nah, ini udah 24 menit. Nah, sebentar lagi ya kita putuskan setengah jam ya. Setengah jam bisa ya? Nanti kalau memang perlu kita sambung lagi, entah kapan-kapan. Pokoknya kita selesaikan yang ini dulu. Jadi pendek cerita, saya 2025 bulan Oktober mulai melukis lagi. Dan itu sangat produktif. Setiap hari saya melukis. Dan seperti yang Beli lihat sendiri,
kalau beli lihat Facebook saya dan Instagram saya, itu mulai bulan Oktober mulai saya pajang lagi. Hampir setiap hari saya pajang setiap hari. Tiap hari ada lukisan baru. Bahkan kadang-kadang satu hari bisa 2 lukisan. Ya kan? Bisa saya tunjukkan sekarang kepada Baik, baik, baik. Jadi lukisan yang terakhir. ini lukisan yang saya lelang ini. Ini adalah lukisan yang saya lelang dan itu laku $2.550 Amerika, sekitar 42 juta rupiah ya. Sekitar 42 juta rupiah yang dananya memang saya khususkan untuk membantu para korban bencana di Sumatera itu yang banjir itu beli. Ya. Itu seluruhnya tanpa sesen pun saya simpan. Itu seluruhnya saya serahkan kepada para korban lewat bantuan dari seorang teman baik saya. Dan itu ternyata ada seorang teman saya, Profesor Dr. Aziz Ahmad, ingin juga karyanya dilelangkan oleh saya dan laku juga $300 Amerika yang seharga kira-kira 5 juta rupiah. Nah, kemudian saya gabung-gabungkan juga dengan sumbangan-sumbangan orang-orang yang datang di masjid saya itu. Jadi akhirnya jumlahnya itu beli 68 juta rupiah beli untuk para korban. Itu 100% saya serahkan kepada para korban itu. Dan tema karya-karya saya dalam waktu-waktu sekarang ini adalah merespon kejadian bencana itu. Dan karya yang laku ini adalah berkaitan sangat dengan bencana itu. Judulnya adalah Indonesia Berduka Hari Ini. Nah, Indonesia berduka hari ini, ratusan ruh atau nyawa naik ke langit. Nah, saya ini sebentar dulu. Nah, ini detail-detailnya itu loh. Ada rumah Sumatera Barat yang tumbang, ada ban-ban mobil, ada mobil yang tenggelam, itu orang-orang berjalan di atas air, ada gunung yang mengeluarkan asap, atau ada masjid yang tenggelam, gitu, ada perahu-perahu. Kemudian ini ada roh-roh yang naik ke langit, yang disaksikan oleh beberapa malaikat-malaikat di langit itu, kelihatan ya? Nah, itu. Nah, jadi karya saya begitu beli tentang kejadian-kejadian yang sekarang ini masih berlangsung itu di Sumatera. Dan hari demi hari saya juga merespon yang lain-lain juga, termasuk kejadian yang di Palestina beli. Nah, jadi narasi karya saya sekarang ini udah beralih dari yang dulu. Yang dulu itu tentang hubungan saya dengan Tuhan saya pribadi, tetapi sekarang enggak. Sekarang berkembang, saya memperhatikan lingkungan saya, bukan hanya di lingkungan yang dekat, tetapi udah melampaui rumah saya, daerah saya tinggal, tapi udah melampaui daerah itu semua, bahkan sampai ke Sumatera, sampai ke Palestina, sampai ke Ukraina, sampai ke tempat-tempat yang sedang dilanda bencana dan perang saat ini nih. Kemudian kritikan saya terhadap pemerintah Amerika, tapi tersamar gitu loh, tidak jelas. Tapi bagi orang-orang yang paham, itu akan melihat, oh ini Yuno lagi mengkritik pemerintah ini. Lewat misalnya lukisan saya yang berjudul berkaitan dengan Nabi Musa dan tongkatnya itu loh. Tongkat yang berubah menjadi ular gitu loh. Nah, kan ada Fir'aun dulu itu zaman-zaman masa itu, ketika Nabi Musa itu hidup, ada Fir'aun namanya, yang mengaku sebagai Tuhan dan membunuhi anak-anak gitu loh. Nah, itu saya kritik. Ada pihak penguasa, kemudian ada nabi, kemudian ada mukjizat dari Tuhan, kemudian kalah itu Fir'aunnya itu akhirnya. Orang hebat kalah karena kebenaran, kebaikan yang dipandu oleh Tuhan. Nah, begitu beli. Jadi saya ikut seperti itu, karya-karya saya juga berisi cerita-cerita seperti itu. Nah, itulah bedanya karya saya yang dulu dengan yang sekarang. Silakan beli. Oke, kalau boleh tahu, ini sudah berapa kali pulang ke
kan aslinya dari Sumatera ya. Betul. Nah, pernah ke Indonesia 4 kali sejak Nah, meninggalkan Indonesia. nah ini bagaimana Bli? Ini sudah 30 menit kita berbicara. Apakah kita jeda dulu istirahat? Nanti kita lanjutkan. Jangan ya. Bagaimana? Biar masih biar ada sesi. Ya jadi demikian tadi teman-teman di seluruh tanah air dan luar negeri, mancanegara, bincang-bincang kita dengan Pak Yuno Baswir, seniman multitalenta asal Sumatera yang cukup lama menetap di Washington DC, ya sekitar 40 tahunan ya Pak ya. Iya. Jadi semoga menginspirasi. Tetapi sebelum itu ada penutup ya, kira-kira pembicaraan penutup yang penting sehingga bisa menginspirasi kawan-kawan kita di manapun berada. Silakan Pak Yuno. Saya akan menggunakan mungkin 2 menit aja ini sebelum ditutup. Jadi ada yang namanya seni, seniman, kemudian karya seni, Bli. Dan sekarang kita berbicara tentang itu semua. Saya sebagai pekerja seni, kemudian ada karya-karya saya, kemudian ada dunia seni, khususnya seni rupa. Kalau berbicara tentang karya, itu kan ada elemen-elemennya, ada segi visualnya, kemudian ada segi isinya. Nah, karya yang baik itu adalah perkawinan antara visual dengan isi toh. Seperti buah itu. Seperti buah misalnya durian ya. Ada kulit duriannya, kemudian ada isi duriannya. Akan aneh sekali kalau ada kulitnya tapi nggak ada isinya kan? Aneh kan? Nah, lukisan juga seperti itu. Ada kulitnya, yaitu bentuk-bentuk yang kita buat itu, yang kita taruh di atas kanvas. Kemudian ada tema-temanya, ada narasinya, ada pesan-pesannya. Itulah yang membuat karya-karya seperti Heri Dono, Dadang, sama Edi Hara dan lain-lain, ya kan, termasuk Pak Nyoman Gunarse, Pak Fajar Sidik juga. Itu adalah perkawinan antara kulit dengan isi. Kulit dengan isi. Dan isinya bisa macam-macam. Bisa tentang kesedihan dia, tentang diputus cintanya oleh pacarnya, tapi bisa juga tentang kritikan terhadap pemerintah. Bisa juga tentang kepeduliannya terhadap bencana alam. Ya kan? Bisa. Jadi itu terserah para pelukis. Terserah pelukis untuk mengisi lukisannya dengan apa gitu loh. Pesannya apa, temanya apa, narasinya apa, ceritanya apa, itu terserah, bebas pelukisnya itu. Tidak ada yang mengatur-atur. Bahwa pelukis itu adalah seperti bos besar daripada karyanya. Ya terserah dia mau apa gitu loh. Nggak boleh diatur-atur sama orang-orang. Beda kalau misalnya zaman-zaman ada pemerintahan yang mana gitu loh ya. Misalnya kita berbicara tentang zaman-zaman dulu di Rusia kan. Seniman-seniman harus melukis propaganda tentang kami, tentang pemerintahan. Sekarang kan udah nggak ada lagi. Seniman bebas mau melukis apa aja, silahkan itu. Nah, jadi itulah. Maka kita harus sadar akan hal ini. Kita menggunakan lukisan kita itu, kita menggunakan cat kanvas kita itu untuk berbicara tentang hal-hal yang penting-penting. Bukan hanya tentang diri kita patah hati, kita ditinggal pacar, kita sedih. Bukan itu aja. Tentang gunung, tentang pantai, bukan hanya itu. Bebas mau bicara tentang apa aja. Tentang planet yang sekian ribuan jutaan kilometer, bisa kok. Mengapa tidak? Nah, jadi saya ingin berbicara untuk penutup ini adalah bahwa sebagai seniman, sebagai pekerja seni, sebagai penyair, sebagai penyanyi, entah apa saja, teater gitu loh. Terserah kita untuk mengisi karya kita itu dengan pesan-pesan yang betul-betul menyentuh hati kita gitu loh. Menyinggung bukan hanya diri kita tetapi menyinggung masyarakat lebih luas lagi. Itu aja. Kesadaran inilah yang ingin saya bangkitkan ketika saya berkarya, semoga menginspirasi teman-teman Bli. Silakan. Oke, terima kasih. Silakan ditutup Bli. Demikian tadi bincang-bincang kita, bincang hangat kita bersama Pak Yuno Baswir,
saudara kita yang dari Indonesia tetapi menetap di Washington DC. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat kita petik hikmahnya dan bisa menginspirasi. Selamat pagi, terima kasih. Wassalam. Terima kasih Beli, sampai jumpa lagi.